Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ilmu dan kesempatan terus belajar. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan dalam kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Indrani dengan NIM 0503232088 dari Program Studi Perbankan Syariah 4B. Dalam video ini, saya akan membahas sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Moneter yang dibimbing oleh Ibu Haidar Rahmaini Jamilah. Ekonomi Islam bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga bagaimana ekonomi dijalankan dengan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Yuk, mari kita bahas lebih dalam. Nah, di video ini kita akan membahas beberapa poin utama. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi Islam. Kedua, perbedaan kapitalisme dan sosialisme. Yang ketiga, prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam. Dan yang keempat, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan kalian menyimak sampai akhir ya, karena ini sangat penting, terutama bagi kita yang ingin menjalankan ekonomi dengan cara lebih adil dan berkah. Apa itu sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberkahan. Dalam sistem ini, setiap transaksi ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Ini berarti tidak boleh ada unsur riba, horor, atau maisir. Nah, adapun perbedaan ekonomi Islam dengan kapitalisme dan sosialisme. Nah, sekarang kita bandingkan sistem ekonomi Islam dengan sistem kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme menekankan kepemilikan individu tanpa batas dan persaingan bebas yang sering menyebabkan ketimpangan ekonomi. Nah, sedangkan sosialisme di sisi lain menekankan kepemilikan kolektif oleh negara, sehingga membatasi kebebasan individu dalam memiliki aset. Sedangkan dalam ekonomi Islam, ada keseimbangan, hak milik individu tetap diakui, tetapi ada batasan-batasan tertentu untuk menjaga keadilan sosial, seperti zakat dan larangan eksploitasi. Sekarang kita bahas prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam. Ada beberapa prinsip utama dalam ekonomi Islam, yaitu pertama, larangan riba, kedua, zakat dan wakaf, ketiga, jual beli yang adil, dan keempat, kepemilikan yang bertanggung jawab. Untuk poin yang pertama, larangan riba. Riba atau bunga dilarang karena menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Poin kedua, zakat dan wakaf. Salah satu cara Islam mendistribusikan kekayaan adalah melalui zakat dan wakaf yang membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Poin yang ketiga, jual beli yang adil. Islam mengajarkan transaksi yang harus transparan dan tidak boleh ada unsur penipuan atau horor. Poin yang keempat, kepemilikan yang bertanggung jawab. Harta bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Lalu bagaimana sistem ekonomi Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu contoh yang paling mudah kita lihat adalah di bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menggunakan sistem bunga atau riba, di mana jika seseorang meminjam uang, ia harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam. Sedangkan bank syariah menggunakan prinsip akad syariah yang bebas dari riba, seperti menggunakan mudharabah, sistem bagi hasil, murabahah, akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya dengan margin keuntungan yang disepakati. Kemudian ijarah, akad sewa menyewa yang digunakan dalam produk leasing syariah. Contohnya, jika kamu ingin membeli rumah melalui bank syariah, bank akan membeli rumah tersebut terlebih dahulu dan menjualnya kembali kepada kamu dengan harga yang sudah disepakati atau tanpa bunga. Adapun ayat yang terkait sistem ekonomi Islam yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirati wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagian di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang sistem ekonomi Islam. Dari sini kita bisa lihat bahwa ekonomi Islam menawarkan solusi yang adil dan seimbang dalam mengelola keuangan dan kekayaan masyarakat. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. See you next time. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.